Halo guys, jumpa lagi di channel Zending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus sebagai sosok murid yang berani tampil beda dan berdampak baik bagi lingkungan. Yuk, learning together, doing together, and growing together. Dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian supaya bersama kita kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Maranatha. Kali ini kita akan refleksikan mengenai doa. Apakah doa itu? Secara sederhana, doa berarti saya berkata-kata kepada Allah dan Allah berkata-kata kepada saya. Sebuah komunikasi dari hati ke hati antara Allah dengan diriku. Bukan sekedar pengungkapan kata-kata indah ya, tetapi dialog yang intim antara Allah dengan manusia. Bagaimana sih kita berdoa? Walaupun tidak ada rumus tertentu untuk berdoa, namun ada beberapa petunjuk yang baik tentang bagaimana urutan memulai doa. Yang pertama, menyanyi dan bersyukur kepadanya. Mulailah di dalam doamu dengan memuji Tuhan dan bersyukur atas segala berkat-berkatnya atasmu. Dapat juga dimulai dengan nyanyian pujian dan syukur. Pusatkan pada perkara-perkara yang baik yang telah ia lakukan atasmu dan katakan padanya penghargaanmu. Sikap ini akan membantu kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Yang kedua, akuilah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang tidak diakui akan memisahkan kita dari hadirat Allah. Oleh karena itu adalah penting sekali untuk meluangkan waktu mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang hari itu. Yang ketiga, meminta kepadanya. Allah Bapa di surga adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ia berkenan dan bersuka menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya. Bahkan keinginan-keinginan mereka apabila semua itu memang akan membawa pertumbuhan bagi mereka. Yakobus 1 ayat 17. Luangkan waktumu untuk memohon padanya atas segala kebutuhanmu. Tetapi jangan lupa kebutuhan orang lain juga ya. Yang keempat, dengarkanlah dia. Dalam doa Allah, ia juga rindu untuk berkata-kata kembali kepada kita anak-anaknya. Sama seperti seorang ayah ingin sekali berbicara pada anaknya yang masih kecil setiap saat. Ia akan menanamkan pemikiran-pemikirannya dalam pikiran kita dan menempatkan kesan-kesan dalam hati kita yang akan mengunggah kita dalam cara-cara yang berbeda. Pada mulanya, Allah akan sering berbicara pada kita melalui firman-Nya dalam bentuk ayat-ayat Alkitab yang tertentu dan tiba-tiba berarti dan seolah-olah meloncat keluar menuju kita. Oleh sebab itu adalah baik apabila kita memiliki Alkitab sendiri di samping kita setiap saat. Mazmur 119 ayat 130. Yang kelima, kita berdoa di dalam nama Yesus. Melalui Yesus Kristus dan melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib, kita dapat masuk langsung menghadap Bapa di surga. Karena itu, kita harus berada di dalam nama Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13-14. Nah, poin pembahasan selanjutnya adalah apa dan siapa sih yang harus kita doakan? Yang pertama, kita harus berdoa bagi penggenapan kehendak Allah dan rencana Allah dalam generasi kita. Yang kedua, kita harus berdoa bagi pihak yang memiliki wewenang, seperti pejabat pemerintah, orang tua, dan untuk semua orang serta keselamatan mereka. Yang ketiga, kita harus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, yakni pekerja-pekerja di ladang Tuhan, seperti pemimpin gereja kita, misionaris, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang keempat, kita harus berdoa untuk kekuatan Tuhan bagimu terus-menerus, yang membawa pada kehidupan yang kudus dan jauh terhindar dari pencobaan-pencobaan kepada dosa. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging sangat lemah. Matius 26 ayat 41. Yang kelima, kita harus berdoa bagi saudara-saudara di dalam Kristus. Efesus 6 ayat 18, Yakobus 5 ayat 16. Kita dapat berdoa membawa topik apapun di dalam doa kita, melampaui apa yang harus kita doakan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, karena doa bukanlah suatu kewajiban, tetapi suatu wujud komunikasi hati ke hati dengan Allah. Nah, sikap doa apa sih yang harus kita miliki? Yang pertama, dengan iman. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Matius 21 ayat 22. Dengan rendah hati dalam rasa tunduk, menginginkan apa yang ia kehendaki agar kita menerima daripadanya. Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Yang ketiga, dengan motivasi yang benar. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Yang keempat, dengan tekun. Yang kelima, dengan tidak henti-hentinya. Dan yang keenam, dengan sabar dalam penantian. Langkah-langkah doa apa sih yang dijawab? Yang pertama, kalian harus tentukan apa yang kita inginkan dari Allah. Tentunya kita harus tentukan dengan jelas dan spesifik permohonan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Sekalipun Ia tahu apa yang kita perlukan, Ia menginginkan kita untuk membawa permohonan kita kepadanya dan meminta pertolongannya. Yang ketiga, baca firman Tuhan yang menjanjikan jawaban yang diperlukan. Yang keempat, percaya kita telah menerimanya. Dan yang kelima, menolak untuk bimbang. Seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 8, biarkan setiap pikiran dan keinginan meneguhkan bahwa kita memiliki apa yang kita minta. Dan jauhkan segala tempat dan hal yang tidak mendukung peneguhan bahwa Allah telah menjawab doa. Yang keenam, renungkanlah janji-janji Allah tersebut. Renungkanlah terus-menerus janji yang menjadi dasar doa kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Yang terakhir, berikanlah pujian baginya. Angkatlah hatimu kepada Allah senantiasa dalam rasa syukur dan puji-pujian untuk apa yang telah Ia kerjakan dan sedang dikerjakannya bagi kita sekarang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Nah, gimana nih? Kalian udah cukup paham belum? Kalau gitu, ini dulu ya untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti dan semoga isi dari video ini bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, kalian bisa langsung aja ya tulis di kolom yang ada di bawah ini. Sekalian juga kalau seandainya kalian mau konten selanjutnya apa nih, request aja. Jangan lupa nih sekali lagi pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan mengerti juga.